Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi akidah akhlak tentang etika dalam organisasi dan profesi. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Azahra Aisyah Ramadhani absen 4, David Sugesti Ardiansyah Putra absen 5, Karin Amira Kaila Hadi absen 12, Muhammad Alif Maulana absen 15, Muhammad Safia Syajimi absen 19, Oriza Adi Widya absen 23, Rasya Alfat Ulaya absen 24, Wishin Aprilianes absen 31. Pokok pembahasan kita pada materi ini ada dua. Yang pertama, pengertian dan etika organisasi, dan yang kedua adalah pengertian dan etika profesi. Pengertian dan etika organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat bantu. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang disepakati bersama untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki beberapa unsur, yaitu tujuan organisasi seperti menghasilkan barang atau jasa, pembagian kerja untuk mengkoordinasikan aktivitas anggota, hierarki kewenangan sebagai pengatur wewenang dan tanggung jawab, serta sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan. Pencapaian tujuan organisasi memerlukan efektivitas organisasi yang didukung oleh efektivitas individu dan kelompok. Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan efektivitas organisasi yang didukung oleh efektivitas individu dan kelompok, yakni sebagai berikut. Pertama, efektivitas individu dipengaruhi perilakunya dalam kelompok, yang merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Perilaku individu muncul sebagai respons terhadap rangsangan dengan tujuan tertentu dan bervariasi berdasarkan kemampuan, pengetahuan, sikap, motivasi, serta tekanan yang dialami. Semakin positif faktor-faktor tersebut, semakin tinggi efektivitas individu. Yang kedua, efektivitas individu dipengaruhi perilakunya dalam kelompok, yang muncul dari interaksi dengan lingkungan dan dipengaruhi kemampuan, pengetahuan, sikap, motivasi, serta tekanan yang dialami. Efektivitas kelompok tergantung pada kohesivitas, kepemimpinan, struktur, status, peran dan norma, serta ditandai oleh tujuan bersama. Interaksi yang memengaruhi anggota, adanya hierarki, dan nilai-nilai norma yang dibentuk bersama, sehingga semua faktor menentukan seberapa baik individu dan kelompok bekerja. Yang ketiga, efektivitas organisasi yaitu bergantung dari lingkungan, teknologi, strategi, pilihan, struktur, proses, dan budaya organisasi. Ketiga efektivitas di atas tidak akan terpenuhi jika hambatan dalam organisasi tidak terselesaikan. Hambatan individu karena adanya perbedaan, contohnya perbedaan pola pikir dan kemampuan. Hambatan mekanik karena adanya permasalahan dalam struktur organisasi, contohnya ketidakpastian wewenang struktur organisasi. Hambatan fisik karena kondisi lingkungan seperti jarak yang terlalu jauh sehingga kemungkinan komunikasi tidak terjalin dengan baik. Dan hambatan semantik karena kata yang muncul memiliki banyak arti yang menimbulkan interpretasi yang berbeda. Etika dalam berorganisasi. A. Memiliki niat dan tujuan yang mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Niat dan tujuan didirikan organisasi ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi, meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam berorganisasi. Jikalau niat dan tujuannya mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. B. Amanah. Seseorang dalam berorganisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengemban tugas. Dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Sikap ini menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih tumbuh sehingga pemberi dan pelaksana tugas akan lebih ulet dalam tindakan. Rasulullah SAW bersabda, "La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu." Yang artinya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. C. Saling tolong-menolong. Dalam organisasi, pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu, sikap saling tolong-menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullah. Innallaha syadidul 'iqab." Yang artinya,
dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam sikap tolong-menolong adalah kesesuaian dengan pembagian tugas yang diberikan. Apabila tugas individu belum terselesaikan, tidak sepatutnya untuk mencampur adukan tugas individu dengan tugas lainnya. Misalnya, dalam pembuatan acara sekolah terdapat divisi dekorasi. Divisi dekorasi tidak patut untuk mencampuri tugas divisi lainnya sebelum divisinya terselesaikan. Divisi dekorasi hanya dapat memberikan masukan ketika rapat dilakukan atau sekedar mengingatkan divisi humas ketika ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan putusan rapat yang telah disepakati. Apabila divisi dekorasi mencampur adukkan tugasnya, maka proses dan hasil terhadap jalannya acara tidak akan maksimal. D. Berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan organisasi yang baik, hubungan antar individu dan kelompok dalam organisasi pun juga harus baik. Hubungan baik dapat ditumbuhkan dan dijaga dengan komunikasi yang baik. Dalam Islam, ada 5 prinsip dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama, atau diam jika tidak mampu. Qaulan kariman. 2. Perkataan dilakukan dengan lemah lembut, meskipun dengan lawan atau rival. Qaulan layyinan. 3. Isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur. Qaulan sadidan. 4. Pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Qaulan balighan. 5. Perkataan yang keluar mudah dimengerti oleh pendengar. Qaulan ma'rufan atau masyhuran. Materi selanjutnya ialah pengertian dan etika profesi. Dalam KBBI, istilah profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Menurut The Church, profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesi berbeda dengan profesional. Profesi ialah sesuatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan purna waktu, dilaksanakan sebagai sumber nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional ialah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut, hidup dari kegiatan tersebut, dan bangga akan pekerjaan tersebut. Secara umum, profesi ada beberapa ciri yang selalu melekat padanya, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus, 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, 5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dalam Islam, profesi apapun boleh dikerjakan, baik yang bercorak fisik maupun yang bercorak akal. Setiap profesi diperbolehkan dalam Islam, kecuali profesi yang terkandung pelaksanaan larangan-larangan dalam Islam, misalnya menjual minuman keras ataupun narkoba. Kita pun harus mengingat bahwa setiap profesi ataupun pekerjaan yang ditekuni akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Allah berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Profesi atau pekerjaan bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, fikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, dari Al-Miqdam radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Adapun tujuan dari berprofesi dalam Islam adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kebutuhan hidup baik primer, sekunder, ataupun tersier, memenuhi nafkah keluarga untuk kepentingan amal sosial, kepentingan ibadah, dan menolak kemungkaran. Etika dalam berprofesi. A. Memegang amanah dan mentaati perintah pimpinan.
Dalam dunia kerja, terdapat hierarki wewenang di mana atasan, manajer atau kepala divisi memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan menilai pekerjaan. Bagi pemegang wewenang harus memiliki sikap amanah. Amanah membantu pimpinan memiliki visi dan misi yang jelas serta tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan, sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Bagi karyawan berkewajiban untuk patuh pada perintah atasan. Ketidakpatuhan atau penyimpangan dapat menyebabkan kekacauan dalam proses dan hasil kerja. Atas dasar ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin, selama perintah tersebut baik dan tidak zalim, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, jika atasan zalim, karyawan diperbolehkan menolak dengan cara yang sabar, menasihati secara langsung, atau melalui perantara yang tepat. B. Etos kerja yang tinggi. Etos kerja dipahami sebagai motivasi, dorongan, dan doktrin tentang kerja yang diyakini sebagai hal yang benar dan terwujud dalam perilaku nyata. Islam memaknai bekerja bukan hanya untuk kemuliaan diri, melainkan sebagai manifestasi amal soleh yang bernilai ibadah luhur. Kualitas hidup Islami dicapai melalui perpaduan antara tauhid, motivasi, ide atau rasio, intuisi, dan aksi nyata. Etos kerja tinggi menurut Gunnar Myrdal, yakni efisien dan rajin, teratur, disiplin dan tepat waktu, hemat, jujur dan teliti, rasional dalam mengambil keputusan, dinamis atau siap menerima perubahan, dan pandai memanfaatkan kesempatan dan penuh semangat, memiliki ketulusan, kepercayaan diri, mampu bekerja sama, serta memiliki visi yang futuristik. Prinsip yang kokoh dalam profesi. 1. Profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Kedua, profesi atau pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian atau profesional, tekun, dan sungguh-sungguh. Ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Keempat, profesi atau pekerjaan dilaksanakan dengan jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. Kelima, profesi atau pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Keenam, pekerja ialah orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. 7. Profesi, kerja, atau amal adalah bentuk eksistensi manusia. Kedelapan, menghindari larangan-larangan dalam agama. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, profesi atau pekerjaan dilakukan dengan turut saling menjaga persaudaraan, seperti Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah kalian menjual barang yang sudah dijual kepada saudara kalian. Hadis riwayat Muslim. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.